Oke, jadi keluhannya itu kalau haid lama, Lama haidnya. sampai 3 minggu. 3 minggu biasa, hampir sebulan pun nggak putus-putus. Itu sejak kapan? Itu hampir 2 tahun ini. Waktu itu maaf, disalah ketik dia yang daftarkan saya itu hampir setahun, 2 tahun dah ini. 2 tahun dah. Dari awal. Oh, kemarin ngetik 2021. suami? Suami yang daftarkan tuh. Udah hampir 2 tahun. Berarti Dari awal 2001. dari awal 2001. Sebelumnya Sudah pernah cek medis kan? udah. Sudah di USG biasanya tuh, Udah, di USG di itu kan? Tapi kok lari cek ke anemia? Iya. Kan sebabnya Ya pasti anemia tuh, bisa nyebab anemia. Sudah anaknya 2 tadi ya? Ya. Berarti waktu di USG dokter kandungan enggak ada tumor, enggak ada. nggak ada katanya. Enggak ada ya? Apa kesimpulan dokter? Itulah dia mendiagnosa anemia. Katanya cek HB apa segala macam, dirujuk ke rumah sakit apa waktu itu kan. Ya anemia, benar kan? Pas dicek HB-nya rendah, karena keluar terus sampai 3 minggu. Maaf, 1 hari ganti pembalut berapa kali? Sehari itu sehari semalam 20 butir. Subhanallah, banyak berarti. Banyak. Softtek tuh. Kalau orang mens normal tuh berapa? Nggak tahu sih saya. Biasa berapa? 7 hari, normalnya biasa. Bukan, biasa sehari ganti pembalut berapa? Kalau mens normal, sebelumnya. Tergantung sih, sebelumnya saya kan apa asal masak ganti gitu kan ya. Saya nggak bisa kalau sampai penuh gitu. Berapa lah? Biasa rata-rata berapa? 3 kali, 5 Iya, kali. 3 sampai 5 kan? Normalnya tuh. Normalnya saya Ini sampai 20 butir. sampai 20. Biasanya penuh tuh. Iya, penuh. 20 kali ganti 1 hari sampai 24 jam ya. Lebih dah biasanya. Oh, kadang lebih juga. Kadang lebih dah. Itu. Ya, 1 hari berarti 4 kali normalnya. Normalnya kan 3 sampai 5 kali ganti pembalut. Kalau sampai 20-an berarti kan 4 kali lipat lah. Itu sehari. Iya, sehari. Kalau sampai 3 minggu sampai 4 minggu kan makanya anemia. Apakah dalam 2 tahun ini sering mimpi buruk? Waktu pertama-tama kena nih yang saya main halaman nih, waktu pertama mimpi ular sampai kena cekik saya, sampai dah ngigau-ngigau. Ular tuh ularnya besar. Ngelilit ini. Itu mimpinya sebelum perdarahan ini atau pas besok? Ini pas pendarahan tuh. Malamnya mimpi buruk, besoknya. Pas pendarahan, pas lagi haid tuh lah saya mimpi. Oh iya. Terus Itu berlanjut mimpinya. Berlanjut mimpinya. Mimpi ular, terus diserang ular pernah. serang ular. Ular yang kecil-kecil tuh pasti rasa-rasanya keluar rumah begitu tiba-tiba ada ular nyerang saya. Nak berjalan pun kepayahan. Banyak gitu ya. Banyak gitu. Ya ular, apalagi ya? Mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian. Sering tuh. Oke. Dulu sebelum saya coba setelah saya ruqyah mandiri nih baru-baru nih, barulah tidak pernah lagi mimpi buruk. Oh, kapan mulai ruqyah mandiri? Kan ya, dalam tahun-tahun inilah. Dalam berapa tahun bulan ini? Nih, Oh. baru berapa bulan deh saya mulai kan. Belum ada setahun. Baru berapa bulan belakangan. Jadi pasca sering ruqyah mandiri, mimpi buruknya udah enggak lagi. Tapi perdarahan masih. Oke. Mimpi buruk yang dominan dulu itu apa? Itulah ular jatuh dari ketinggian. Itu yang hampir tiap malam dulu. Maaf. Terus mimpi apa? Pernah mimpi kuntilanak. Mimpi kuntilanak. Siang tuh mimpi kuntilanak, rasa-rasanya kita dibawanya ke kuburan gitu. Tidur siang mimpi buruk. Tidur siang mimpi buruk. Siang-siang bolong sebelum zuhur pas azan kedengaran. Itulah saya terbangun. Mimpi buruk ya. Pas lagi haid juga. Oke. Sehari-hari bekerja enggak? Sehari-hari bekerja enggak? Enggak, di rumah aja. Ibu rumah tangga. Bapaknya apa kerjanya? Swasta. Apa dagang atau apa? Kerja di ini di apa? Jemput data. Oke, bukan dagang-dagang apa gitu kan? Sebelumnya sih kami memang jualan juga sih. Kalau ada orderan untuk lebaran. Apa? Nerima pesanan. Nerima pesanan. Kue gitu. Nah, terus saya menerima penitipan anak. Anak pegawai saya angsa di rumah. Itu anak-anak yang bekerja, orang tuanya bekerja. Nah, titiplah ke saya. Iya.
Ingat ndak ada ndak kejadian istimewa sebelum ini terjadi 2 tahun lalu? Maksudnya? Kejadian istimewa. Apa yang kejadian yang ndak biasa mungkin, atau yang berkesan gitulah. Yang aneh. Yang aneh gitu. Ada ndak kejadian nyata dalam kehidupan 2 tahun yang lalu sebelum ini terjadi? Tadi kan yang saya notice nih, malamnya mimpi buruk, besoknya mulai haid banyak, terus berlanjut sampai gitu kan. Nah, terus mimpi buruknya berulang-ulang kan. Nah, oke. Ini kan ada dalam kriteria diagnosis non medis nih gitu. Ini noticeable buat saya. Apakah di rumah sering ada bunyi ledakan di atas, terutama malam hari? Atau kayak ada buah jatuh? Kami ini kan masih ngontrak ya sebelumnya. Aha. Rumah yang lama pernah nggak? Rumah kita yang lama di. Kalau yang buah jatuh sih belum pernah sih, cuman waktu itu pernah ada yang ganjil gitu dok, waktu kami pertama kan rumah lama nih sebelum yang dia kena nih kan, jadi begitu kita pindah dia dah kena nih, kita pindah di tempat baru. Berapa bulan setelah kena baru pindah tempat baru? Pas itu nggak salah udah mulai itu apa awal bulan tuh kita pindah ya. Nah pas itu lah kita pindah, pas pindah ya. Baru sebulan 2 bulan lah gitu. Sebulan 2 bulan itu terus pindah rumah baru, ngontrak. Nah, kemarin waktu kita pindah di tempat baru tuh kok baru seminggu gitu kan, saya bersih gitu. Kok tiba-tiba depan rumah ini ada kotoran manusia gitu kan. Saya pikir kan kotoran kucing atau apa kan. Setelah dicek kok kayaknya kotoran manusia, langsung depan rumah dan depan teras gitu kan. Depan teras? Nah, depan teras gitu. Terasnya apa? Semen atau apa? Semen kan. Semen di jalan gitu kan. Di tepi jalan, cuman di depan gitu kan. Iya. Jadi kayak gini lah, maaf. Ini jalan, ini semen teras, semennya, terus ini terasnya gitu. Kotorannya di sini. Di tepi jalan sih. Oh, dekat jalan. Tapi pas berhadapan depan pintu tuh. Jadi saya cek juga kan kok. Lihat mungkin anak kecil gitu kan, nggak ada anak kecil lingkungan situ kan, nggak ada, masih pagi gitu kan. Kecil berak sembarangan gitu ya. Takutnya gitu kan. Saya cek sampai saya nih kan. Maaf nih, sampai saya cek lah gitu kan ya. Ini bukan kotoran binatang, kucing gitu kan. Cuman waktu itu kan kita kan belum tahu nih secara yang kita tahunya secara medis waktu itu kan. Nah kemarin dah setelah temannya datang kasih tahu solusi gitu kan, bahkan kita sempat kami baru tahu juga gitu kan, dikasih pohon bidara gitu. Cuman yang ke saya tuh ada juga tuh waktu itu kan sempat saya lihat di YouTube gitu kan, saya buka punya Ustadz Khalid Basalamah gitu kan, jadi coba ruqyah mandiri gitu. Jadi saya coba waktu itu kan ruqyah mandiri pas selesai subuh, habis subuh saya coba dalam hati saya ini kan untuk bentengnya diri sendiri lah gitu kan, mungkin dari saya ataupun kita masing-masing lah gitu. Cuman yang agak aneh ke saya waktu itu setelah saya ruqyah mandiri gitu untuk saya pribadi, pintu ini belum dibuka gitu kan, sekitar jam 9-an lah gitu. Malam? Pagi. Jam 9 pagi waktu saya mau buka pintu gitu kan, pas di depan pintu ini kan tempat nyimpan sepatu atau ada yang bergerak gitu kan, rupanya ular gitu kan, anak ular sih tuh kecil gitu. Saya heran juga kan, pintu nggak dibuka, ini lubangnya kok dari mana dia bisa masuk gitu kan. Masuk dari mana gitu ya? Masuk dari mana gitu. Tiba-tiba ada ular gitu. Nah tiba-tiba ular. Habis itu saya keluarkan, jadi biasanya kalau ular kalau udah kita keluarkan gitu kan dia tetap keluar. Jadi dia nggak mau keluar. Oh kayak dia kayak mau nantang gitu kan. Saya heran juga kan, kok kecil-kecil udah berani ya? Kalau ular besar itu nggak masalah lah kan ya. Ular kayak gini, langsung palanya pun gini, kayak mau nantang saya gitu. Biasanya. Nah ini terakhir seminggu sebelum kami berangkat ke sini, ini jelas sekali saya mimpi kan. Jadi saya mimpi ketemu sama teman saya kan, teman saya waktu kuliah kan. Itu jelas, padahal secara nyatanya dia yang nyarankan saya berobat secara ruqyah ini. Cuman dalam mimpi itu dia tuh melarang saya mau ketemu saya.
Menyarankan nggak usah diruqyah katanya kan. Dalam mimpinya. Nah, ini kan kok jadi anak nih kan. Wah, ini nanti mau dikasih tahu lah gitu kan. Jelas nyata sekali gitu kan. Oke. Nggak usah lah katanya berangkat ke Pontianak, batalkan ya katanya. Berobat ke ini ya katanya kan, yang dekat-dekat ya. Oke. Oke. Itu sih. Ya, oke. Itu masukan buat saya. Ini kalau secara fisiknya kan perdarahan. Ada lagi enggak? Banyak. Sejak pendarahan tuh, sakit di badan ini pindah-pindah. Terasa sakit. Terasa sakit. Kalau lagi haid tuh, masya Allah, luar biasa sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala sampai ke punggung nih, sampai sebelah. Kayak sebelah nih dah rasa kaku gitu sebelah. Nih dari sini nih. Sakit Sampai pinggang. kayak gitu ya. Terus sakit pinggang. Terus setiap sebulan sekali pas haid juga tengah malam dari jam 12 ke atas sampai subuh tuh susah mau buang air kecil. Susah buang air kecil. Rasanya tuh rasa penuh di mana Di kandung kemihnya udah penuh. rasa penuh. Tapi pas mau mengeluarkannya tuh susah. Terus sampai berair mata susah, sakit sekali. Itulah saya heran. Pas begitu menjelang subuh, barulah saya lancar kencing. Buang air kecil. Selalu seperti itu. Setiap bulan sekali. Pas lagi haid yang banyak-banyak darahnya itu. Darah pas lagi itu. Nah, ini aneh. Aneh secara medis juga aneh ya. Aneh ini. Itulah. Aneh ya. Pas Lalu darah kita mau buang air kecil yang adanya itu banyak keluar darah jadi darah aja yang keluar ya. Yang segumpal. Dulu kan sempat makan obat-obat herbal gitu kan. Berkeluaran lah darah-darah tuh yang buku-buku tuh gumpal-gumpal gitu kan. Tapi kata kakak saya kan biasanya kalau kakak nih satu botol udah cukup makan obat tuh herbalnya tuh. Kau nih kok enggak sembuh katanya. Iya. Aneh kan? Ya, udah dari ajwa yang kena kasih ustadz dari kurma ajwa sampai kurma biasa, madu, yang ramuan apa tuh jamu gitu udah enggak mempan, malah sakit perut kalau minum jamu. Iya. Oke. Enggak cocok. Ada gangguan ibadah? Enggak sholat kah? Itulah. Iya. Jarang, tapi begitu itu saya usahakan sholat aja ya. Ada kadang tuh kalau sholat isya tuh kalau udah pas lagi sholat saya udah ngantuk okay. Saya pasti usahakanlah sholat segera gitu. Oke. Maaf, jadi di rumah baru ini kontrak ya? Yang penitipan anak segala tuh di sini sekarang, di rumah ini? Di rumah. Oke. Sebelumnya penitipan anak udah dari rumah yang lama enggak? Dari rumah lama. Nah, ada enggak perubahan setelah pindah ke rumah yang baru nih? Misalnya jadi sepi tiba-tiba orang? Sepi, Mam. Jadi sepi? Orang tuh udah mau nitip, tahu-tahu enggak jadi. Kadang-kadang tuh kayaknya bermasalah, ada yang ada yang enggak bayar. Kalau enggak masalahnya apa enggak tahu. Tiba-tiba enggak bayar. Hilang gitu aja. Ada yang macam-macam lah. Diberi kita harapan, kadang-kadang lalu enggak jadi. Oke. Gitu. Ada enggak rasanya kayak terhalang gitu dalam pekerjaan selama 2 tahun ini? Selama istri sakit. Yang aneh yang enggak biasa. Saya cuman kalau kalau dalam lingkungan kerja, kalau kadang-kadang ini setiap orang yang akrab sama saya ujung-ujungnya jadi ini gitu. Jadi kayak enggak musuhan sih enggak, jadi kayak dia menjauh sama saya gitu. Sudah pernah tabayun? Kenapa sekarang kok sama saya kayak gitu? Pernah enggak nanya? Biasa saya kalau yang langsung nanya gitu dia enggak mau jelaskan, cuman dia kayak menghindar aja gitu. Bahkan bukan hanya dengan teman gitu kan, kadang-kadang saya dengan keluarga sendiri gitu kan ya. Dengan ipar gitu, ketemu dengan ipar lah gitu kan. Yang dulunya kita akur, semenjak ini dah. Jadi kami tuh akhirnya berdua nih jadi kayak ngasingkan diri lah gitu. Jadi dijauhin orang. Dijauhin. Jadi akhirnya kita jadi takut juga gitu Pak, mau akrab sama Iya, takut nanti gitu. Malah ini. Nah. Tapi ada salah kali. Mana ya?
Nggak ada sih. Nggak ada, rasanya nggak ada ya? Nggak ada. Rasanya nggak salah, Cuman kalau nggak ada. Sering dijanjikan kan kayak gitu kan. di apa? Tahu-taunya kena. Diirikan mungkin kan. Ah. Kalau sih enggak, karena makanya saya dalam beraktivitas sehari-hari udah mengurangi yang mana yang kita jadi menonjolkan diri itu kita Iya. enggak terlalu ini Nggak lah. terlalu inilah. Nggak Ya. terlalu menonjol lah gitu. Oke. Maaf, dalam 2 tahun belakang ini selama perdarahan berlebih ini, apakah sering bertengkar dengan masalah yang sepele? Sering. Malah saya lihat dia lebih cenderung lebih agresif deh. Dia kalau saya salah sedikit gitu kan. Jadi kadang-kadang maaf aja gitu kan. Kadang-kadang saya kalau dia lagi marah atau apa gitu, kok saya kayak bukan lihat istri saya gitu. Beda gitu kan. Kayak Dulu bukan waktu saya kenal sifat gitu. dia yang Sifat biasanya gitu ya. dia lebih ini, dia kayaknya egonya lebih tinggi gitu Pak. Jadi kita yang kalau kita bertengkar gitu kan, saya yang marah, dia ngalah gitu. Kalau sekarang dia nggak mau, Oke. harus yang menang gitu kan. Oke, maaf. Itu apakah ada rasa benci yang berlebih tanpa alasan yang jelas kepada suami? Itulah sekali benci-benci sampai kepikiran pernah Mau pisah? Ah, Itu sering nggak ada kayak gitu? Ih, pisah aja lah. Iya dah lah. dalam bertengkar aja. Oh, pas tengkar aja. Masih bertengkar aja. Satu pertanyaan terakhir. Sampai di sini hari Selasa. Di Mempawah, Senin. Iya. Tempat keluarga. Nah, Ada nggak bedanya rasa di badan atau pikiran perasaan waktu di Mempawah, waktu di Pontianak nih dengan selama di Sambas? Ada sih. Apa rasa bedanya? Enjoy. Di sini lebih enjoy, Lebih enjoy. lebih pikiran lebih plong, Ah, was-was berkurang. iya. Kalau perdarahannya masih, Ini sedikit lagi nih. Ini dah nak apa? Dah nak habis. Udah mau habis. Yang paling beda apa waktu di Sambas, di rumah Sambas dengan di luar Sambas? Lemas rasanya. Kalau di rumah Sambas, Lemas. Buang air kencing sering malam-malam. Semalam cuman 2 kali kan. Cuman. di sini. Ah, Kalau di sana, kalau malam sering kencing, sering susah tidur. susah tidur. Ya udah. Sekarang apa yang dirasakan? Deg-degan. Deg-degan, panas dingin badan. panas dingin. Oke. Apa yang dirasakan? saya Biasa aja. biasa. Oke, ya udah. Mari kita mulai. Nah, sebelum ini belum pernah rukyah ya? Rukyah di rukyah. Ya belum. Rukyah mandiri sering. Udah. Waktu rukyah mandiri ada reaksi enggak? Ada mual-mual. Mual-mual. Muntah sakit semua. Oh ya seluruh udah. badan. Siapkan kantongnya kan memang buka emang. Lihat Pak Dokter di YouTube ya, saya kan sering nonton tuh. Ah, Ada reaksinya. oh ya? Pengen mau muntah, sini mulai sakit, panas dingin badan. Ayo kita mulai. Bismillah. Mari kita sama-sama berdoa, minta kesembuhan kepada Allah. Semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguannya, Allah sembuhkan sakitnya. Minta air. Botol Pak. Ah. Boleh. Oke, boleh. Sekalian. Nah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah sakit yang ada di rahim dan di seluruh badan pasien ini. Apa yang dirasakan? Panas dingin. Panas dingin. Apa, sedih? Sedih. Kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu kenapa. Bismillah.
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Minum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Apabila ada jin yang suka dengan darah, yang makan darah yang ada di rahim, silakan keluar, silakan pergi dari tubuh ini, keluar dari badan ini dengan izin Allah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Ada rasa berat di kepala? Iya, terasa sini nih berat. Oke. Ada rasa panas? Panas dingin. Panas dingin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kepala yang sakit? Kepala lagi? Sini. Coba minum lagi. Apakah air ini terasa pahit? Enggak sih? Biasa aja. Biasa aja. Tolong duduk di sampingnya. Tolong tepukkan kepalanya. Ya, tepuk. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء gini. Nepuknya kayak gini. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
براءة من الله ورسوله إلى Apa yang dirasakan sekarang? Masih berat? Masih lebih. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di perut, yang ada di rahim, yang ada di rahim, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar yang ada di rahim, belakangnya dorong. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tolong tepukkan tulang ekornya. Tepuk keluar yang ada di rahim, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar yang membuat pendarahan, keluar yang membuat pendarahan, yang memberi mimpi buruk, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Kenapa? Tepuk sini ya, pundak kirinya. Ini tepuknya kayak gini. Keluar yang di pundak kiri, keluar lewat mulut. Bara'atun minallahi wa rasulihi lilladzina ahadtum minal musyrikin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sekarang ini letakkan tangan di perutnya, terus dorong ke dada, dorong terus sampai ke leher, terus ke mulut. Panas. Dengan dingin. Sebelum muntah tapi ya dorong. gemuat perut. Ya dorong lakukan berulang-ulang. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaithan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dorong ke mulut, dorong ke mulut, tekan, dorong ke mulut. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di wajah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Dari dada, dorong ke mulut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Panas. Berat apa panas kepalanya? Panas terus tuh sakit. Oke, bantu saya lagi. Ya. Maju lagi. Maju ke sana. Suaminya di belakangnya. Bukan. Duduknya ke sana. Suami di belakang. Maju lagi. Ya, pegang kepalanya ini. Terus diginiin. Ini. Gitu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Keluar dari yang ada di kepala, keluar lewat mulut. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Semuanya keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Oke, sekarang dorong dari pinggangnya. Pegang pinggangnya, terus dorong agak tekan, dorong pelan-pelan sampai ke tengkuknya. Keluar lewat mulut yang ada di rahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tolong tepukkan pinggulnya tuh kiri kanan begini. Keluar yang ada di rahim, yang masih ada di rahim, keluar dari badan ini. Turun lagi, turun pinggulnya, turun lagi. Situ, iya. Keluar yang ada di rahim yang membuat perdarahan. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, dorong lagi. Dorong sampai ke tengkuknya. Oke, sebentar. Lemas, apa lagi? Panas. Perutnya sakit? Rasa dia nyangkut Di leher? Di leher? Hah? Iya. Di leher? Yuk, dorong gini. Dorong pakai tangannya. Dorong ke mulut. Dari leher, dorong ke mulut. Gini. Ini. Dorong. Bismillah. Awas. Siapkan. Ya, iya, keluar lewat mulut. Keluar yang tersangkut di leher. Keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Keluar dari badan ini. Alhamdulillah.
Habiskan. Apa yang dirasakan sekarang? Masih ringan sih. Ringan, alhamdulillah. Tapi masih lemas. Lemas. Ada rasa mau bising? Ada. Nah, silakan. Kalau kelihatan ringan. Ya. Terus ya. Ah. Kalau penyakit medis, kalau di rukyah tidak akan ada reaksi kayak gini. Sampai ngambil alih kesadaran. Alhamdulillah pas keluar dia langsung ringan kan? Nah, tuh. Mas ini tanda tangan itu sampai gerakan ini. Maaf ini gila pucat sekali. HB-nya berapa? 7? Tidak sampai. Nih, lihat nih tangan saya. Gini. Nih. Beda kan? Iya. Ini anemia. Ini maaf, ini aslinya. Ini orang normal, maksudnya kalau tidak ada gangguan non medis. Kalau kayak gini ini pasti lemas. Iya lemas. Sampai pucat kayak gini. Lemas saya. Lemah letih lesu itulah. Iya. Allah. Bawa kerja sendiri Allah. Iya, ini anemia soalnya. Maaf nih kalau ini masih lama kah di Pontianak? Masih perkiraan 1 lah gitu. Ini mohon maaf, saya mau saran secara medis. Ini kalau HB-nya di bawah 7 sebaiknya ditransfusi. Biasanya akan ditransfusi. Kalau HB-nya di bawah 7. Karena itu bisa bahaya juga. Satu, dia memberatkan kerja jantung. Itulah jantungnya berdebar-debar. Berdebar. Nah. Iya. Nah, ini habis rukyah kan ringan kan? Iya. Habis tadi yang jadi berat terus membesar terus pas sudah muntah kan ringan. Lemas. Nah, setelah itu tuh balik ke keadaan normal berarti. Nah, normalnya maksudnya manusia apa? Normal tuh maksudnya tanpa gangguan non medisnya ya. Nah, kalau normalnya tuh orang anemia kayak gini nih, sepucat ini nih, ini pasti lemah letih lesu. Iya. Kepala rasanya ini. Cuman beda loh. Ngambang. Kalau kita anemia, sakit kepala karena anemia dengan karena ada jin tuh beda. Beda sakitnya. Iya, kalau anemia gimana? Susah kan jelaskan itu. Saya pernah anemia dulu, pernah saya. Anemia itu pernah. Rasa tapi yang Sering sini sakit. nah di sini. Ya, Tapi yang dominan tuh ngambang. Misalnya kita dari duduk mau berdiri. gitu memang. Ya enggak? Ya kan? Nah, atau dari baring mau bangun tuh, atau pas kita jalan tuh, kalau kita aktivitas tuh ngambang rasanya. Pengennya tuh duduk, istirahat dulu. Karena kalau kita beraktivitas tuh, itu memberatkan kerja jantung. Jantung harus mompa. Kadang jantung bunyinya bengek-bengek. Kayak gitu. Ini jadi gini, maksudnya gini, habis rukyah nih, coba ke mana, ke rumah sakit atau ke klinik, ke dokter kandungan lah pokoknya. Dokter kandungan aja, karena ini kan kaitannya kan ke perdarahan. Tadi kan saya juga mau nanya tuh kan, setelah rukyahnya kan baiknya bawa ke dokter ahli dalam atau dokter kandungan gitu kan? Ke dokter kandungan aja, karena sebab awalnya kan perdarahan dari haid kan. Iya. Nanti dokternya kan periksa tuh, wah ini kayaknya perlu cek darah. Kalau cek darah memang di bawah 7 biasanya, kalau di bawah 7 biasanya perlu transfusi. Karena kalau dengan suplemen penambah darah aja itu lambat. Nggak terlalu gini, kalau perempuan itu kan HB normal itu 12 sampai 16. Kalau HB-nya 10 kan kurang 2 kan? Iya. Kalau HB-nya cuma 10 biasanya sih masih bisa pakai suplemen. Hampir mau pingsan tuh, sering gitu. Iya. Tapi pernah waktu hamil kedua itu saya memang gitu juga pendarahan. Iya, pendarahan sampai mau pingsan terus dikasih titis sama bidan. Terus pejamkan mata, tarik nafas, udah gelap, udah kelihatan tuh. Iya. Alhamdulillah nggak jadi pingsan. Nah. Saya relax gitu duduk gitu. Ternyata dicek lah bidan 70 cuma darah 70 per berapa. Tensinya, ya, rendah tensinya. Iya. Kalau tapi tadi yang terakhir tuh darah normal sih. Tensinya normal. Tensinya normal. Iya. 135/90. Alhamdulillah. HB-nya aja yang rendah. Iya, HB-nya rendah. Ini dari
penglihatannya udah kelihatan. Mata dengan muka pucat ya. Ya, pucat, bibir pucat. Yang itu ada saya lihat apa yang dokter kan anggrek kena cekik itu. Cekik ya. Memang memang kesurupan parah gitu, memang Iya. parah. Sampai bisa jalan, bisa berdiri tuh. Hmm. Menyerang. Oke, ini cukup. Anunya saya matikan dulu ya Oh, iya. kameranya.